Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita merenungkan sebuah misteri yang sangat mendalam, yakni Allah yang datang dari atas menjadi manusia seperti kita. Yesus berkata bahwa Dia yang datang dari atas berada di atas semuanya, sedangkan manusia berasal dari bumi dan berbicara tentang hal-hal duniawi. Sepintas kata-kata itu tampak seperti jarak yang sangat besar antara Allah dan manusia. Allah berada di atas, manusia berada di bawah. Namun disinilah keindahan iman Kristiani. Allah tidak tinggal jauh dari manusia. Allah justru turun mendekat kepada manusia. Dalam diri Yesus Kristus, Allah menjadi manusia. Ia lahir, hidup, bekerja, merasakan kelelahan, mengalami penderitaan, bahkan menghadapi kematian, semua sama seperti kita kecuali dalam dosa. Artinya Allah tidak menjauhi dunia ini, Ia justru masuk ke dalam dunia ini untuk menyelamatkannya. Saudara-saudari, Yesus tidak menolak kehidupan manusia, Ia menguduskan kehidupan manusia. Hidup sehari-hari, keluarga, pekerjaan, pergumulan, bahkan penderitaan, semuanya dapat menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Seluruh hidup Yesus adalah karya penebusan. Ketika Ia lahir dalam kemiskinan, Ia menunjukkan bahwa Allah hadir dalam kesederhanaan. Ketika Ia hidup tersembunyi di Nazaret, Ia menguduskan kehidupan keluarga dan pekerjaan. Ketika Ia mengajar dan menyembuhkan orang sakit, Ia memperlihatkan kasih Allah yang nyata. Dan ketika Ia wafat serta bangkit, Ia membuka jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya datang untuk mengajar kita, Ia juga tahu bahwa manusia sering sulit memahami sabda Allah. Karena itu Ia memberi kita Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kepada kita berbagai karunia, kebijaksanaan, pengertian, nasihat, kekuatan, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Karunia-karunia ini membantu kita melihat hidup dengan terang Allah. Saudara-saudari, seringkali masalah hidup terasa berat. Kita bingung mengambil keputusan, kita merasa lemah menghadapi godaan. Pada saat-saat seperti itu, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memberi terang dan kekuatan. Karena itu hidup beriman bukanlah hidup yang berjalan sendirian. Allah sendiri menyertai dan menuntun kita. Akhirnya Injil hari ini menegaskan bahwa jalan menuju hidup kekal adalah iman kepada Sang Putra. Perjalanan iman kita dimulai ketika kita dibaptis. Pada saat itu Allah menanamkan benih kehidupan baru dalam diri kita. Tetapi benih itu harus dirawat. Iman harus dipelihara melalui doa, sabda Tuhan, sakramen, dan kehidupan dalam komunitas gereja. Kadang-kadang kita juga jatuh dalam dosa. Kita bisa menjadi lemah dalam iman, tetapi Allah tidak pernah menutup pintu bagi kita. Ia memberi kita sakramen taubat agar kita selalu dapat kembali kepadanya.
saudara-saudari, Allah sudah memberikan segala yang kita butuhkan, sabdanya, sakramen-sakramen, Roh Kudus, dan gereja sebagai komunitas iman. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita sungguh membuka hati untuk menerima semua rahmat itu? Semoga kita terus berjalan di jalan iman dengan hati penuh syukur, karena Allah yang datang dari atas telah turun kepada kita, agar kita suatu hari dapat diangkat masuk ke dalam kehidupannya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.